Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Wisnu Hidayanto dengan NIM E41251367. Saya dari golongan D. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan dengan cara menjalankan kodenya atau kita mengaplikasikan kodenya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang Fibonacci Dynamic Programming. Mungkin belum ada yang tahu ya. Di sini saya akan menjelaskan Fibonacci Dynamic Programming adalah cara menghitung deret Fibonacci dengan menyimpan hasil perhitungan sebelumnya, sehingga tidak dihitung ulang. Metode ini membuat program lebih cepat dan efisien dibandingkan cara rekursif biasa. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga, kenapa perlu Dynamic Programming? Pada Fibonacci biasa rekursif, satu nilai Fibonacci dihitung berkali-kali. Contohnya itu untuk menghitung Fib 5, program akan menghitung Fib 3 dan Fib 2 berulang-ulang. Itu membuang waktu. Dengan dynamic programming sendiri, hasil yang sudah dihitung disimpan dalam array atau variable. Ketika dibutuhkan lagi, tinggal ambil, tidak dihitung ulang. Nah, mungkin itu penjelasan sedikit dari saya. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke dalam kodenya. Untuk yang pertama, kita akan mengetikkan membuat fungsi Fibonacci. Nah, di sini kita akan mengetikkan def Fibonacci. Terus dp n. Nah, ini di baris ini kita membuat fungsi bernama Fibonacci dp. Fungsi ini menerima satu input yaitu n yang merupakan urutan Fibonacci keberapa yang ingin kita ulang. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetikkan anggap kita akan yang kedua ini menangani kasus khusus n sama dengan 0 dan n sama dengan 1. Nah, di sini kita akan mengetikkan if n sama dengan 0, kemudian kita akan mengetikkan return 0. If n sama dengan 1. Sama saja seperti kode yang di atas. Untuk yang di sini kita akan return sama dengan 1. Nah, penjelasannya itu untuk kode ini di Fibonacci 2 angka pertama sudah pasti. Fibonacci 0 dan Fibonacci 1 sama dengan 1. Jadi untuk pengguna memasukkan angka 0 atau 1, kita tidak perlu menghitung apa-apa. Fungsi langsung mengambilkan hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke kode ketiga, yaitu Fib sama dengan 0 kali n plus 1. Nah, untuk penjelasan kode ini kita membuat list bernama Fib dengan ukuran n plus 1. Di sini berfungsi menyimpan semua hasil Fibonacci dari indeks 0 sampai indeks n. Semua isinya kita set awalnya menjadi 0. Untuk kode keempat, di bawahnya kita akan mengetikkan Fib 0 sama dengan 0. Untuk di bawahnya sama seperti di atas, Fib 1 sama dengan 1. Nah, di sini saya salah untuk penulisan. Yang di atas juga seperti itu. Nah, untuk penjelasan kode ini, kita masukkan nilai Fibonacci pertama. Indeks ke 0 isi 0, indeks ke 1 isi 1. Dua nilai ini, dasar ini diperlukan untuk menghitung angka Fibonacci berikutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke kode kelima, menghitung Fibonacci dengan perulangan. Nah, di sini kita akan mengetikkan kodenya seperti ini. For i range. For i
plus 1. Di sini kita akan mengetikkan kodenya, di bawahnya ada fib i sama dengan fib i sama, kita space, lalu kita akan mengetikkan 1, lalu kita akan tambah fib i sama dengan. Nah, untuk kode di atas ini kita melakukan perulangan mulai dari angka 2 sampai n. Nah, mungkin kalian sudah ada yang tahu juga rumus Fibonacci itu ada seperti ini. F1 sama dengan F1 min 1. Maaf salah. Untuk rumusnya itu Fi sama dengan Fi min 1 plus Fi min 2. Jadi setiap elemen ke I diisi dengan penjumlahan dua elemen sebelumnya. Contoh, F2 sama dengan F1 plus F0. F3 sama dengan F2 plus F1. Dengan cara ini kita tidak menghitung ulang nilai yang sudah ada. Inilah dynamic programming. Untuk kode ke-6 kita akan mengetikkan di bawahnya seperti sini, return fib n. Nah, untuk kode ini sendiri, setelah semua perhitungan selesai, kita mengembalikan nilai Fibonacci ke n sebagai hasil akhir. Nah, kita lanjut untuk ke kode ke-7. Kode ke-7 sendiri kita akan mengetikkan angka sama dengan input masukkan nilai n. Nah, untuk penjelasan kode ini sendiri, kita kan itu program meminta pengguna memasukkan angka n. Input dari user berupa teks, jadi kita ubah ke integer menggunakan int. Ini tuh kan kode bisa diartikan sebagai input. Untuk yang ke-8 kita akan mengetikkan kodenya. Ini kode untuk menampilkan ke layar. Print Fibonacci ke angka. Fibonacci angka. Nah, di sini program menampilkan hasil Fibonacci ke n dengan memanggil fungsi Fibonacci dp. Nah, ini kodenya sudah selesai, guys. Maksudnya kita sudah melakukan semua kodenya. Mungkin kita akan menuju ke terminal untuk kita mengecek apakah kodenya sudah fix benar atau masih ada kesalahan. Di sini kita akan mengetikkan Python, tuliskan nama file kita, Fibonacci. Nah, di sini sudah keluar teks masukkan nilai n. Nah, di sini kodenya berarti sudah benar. Kita akan mencoba untuk
menuliskan angka 7. Nah, Fibonacci ke-7 adalah 13. Nah, di situ nilainya sudah keluar. Mungkin kita masih penasaran, kita akan mencoba kembali. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Nah, keluar masukkan nilai N. Fibonacci ke-8 adalah 21. Nah, di sini berarti sudah jelas kode ini sudah bisa kita gunakan. Selesai. Jadi itulah program Fibonacci menggunakan dynamic programming. Dengan teknik ini program menjadi lebih cepat dan efisien. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.